5. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Nanti kita pelajari lagi mengenai penilaian otentik di pertemuan selanjutnya. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan remedial, pembelajaran, pengayaan, enrichment, atau pelayanan konseling. Jadi nanti biasanya untuk siswa-siswa yang kurang dari KKM akan dilakukan program perbaikan atau remedial. Untuk dari siswa yang lebih dari KKM dilakukan pengayaan, atau untuk siswa-siswa yang ada masalah maka perlu adanya pelayanan konseling. Hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan kita bahas juga di next meeting atau pertemuan selanjutnya. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, lembar pengamatan, angket sebaya. Angket sebaya ini artinya angket yang diberikan kepada peserta didik untuk melihat bagaimana perkembangan antar peserta didik satu dengan yang lainnya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat tes lisan atau perbuatan dan tes tertulis. Untuk tes tulis ini macam-macam, tentunya sudah dipelajari di mata kuliah penilaian pembelajaran atau asesmen. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang keenam, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. Prinsip pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jadi sesuai dengan objeknya atau objektif, bukan subjektif. Subjektif berarti tergantung pengawasnya. 2. Sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Yang A, kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. B, kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. 3. Proses pengawasan. A. Pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. B. Supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain pemberian contoh, pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Yang C. Pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan peserta pendidik secara berkelanjutan. Yang D. Tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk 1. Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang mematuhi atau melampaui standar. Dan 2. Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah membuka hati sepenuhnya. Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih. Do you have any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.